Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pendapat saya tentang perbedaan pasar digital dan pasar tradisional. Menurut saya, pasar digital merupakan aktivitas suatu usaha mempromosikan baik itu untuk sebuah merek ataupun produk yang menggunakan media elektronik seperti digital yang dapat menjangkau konsumen. Pemasaran melalui digital, media digital sedang diperluas untuk mendukung pelayanan perusahaan dan keterlibatan dari konsumen. Biasanya, barang atau produk yang dijual beraneka ragam. Di sini saya akan memberikan contoh pasar digital seperti aplikasi Lazada. Di sini saya akan memberikan contoh pasar digital seperti aplikasi Lazada yang sedang saya gunakan saat ini. Di aplikasi pasar digital tersebut, kita bisa memasarkan maupun belanja secara online. Selain itu, aktivitas belanja online ini dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun kita berada. Kebutuhan dapat terpenuhi tanpa mengurangi rutinitas. Berdasarkan faktor, biaya transaksi pembayaran bisa dilakukan dengan mentransfer, bisa sistem COD. Di sini aplikasi Lazada ini menyediakan banyak pilihan untuk membayar, bisa sistem COD, bisa mentransfer, banyak yang lainnya. Penundaan keputusan bisa dibatalkan pemesanan seperti yang saya berikan contoh ini. Pengiriman gagal itu karena saya batalkan. Penentuan harga dinamis, biaya rendah ataupun cepat. Diskriminasi harga, biaya rendah ataupun cepat. Segmentasi pasar, biaya rendah. Kecepatan sedang, ketepatan sedang, tidak bisa tawar-menawar. Harga bisa harga promosi ataupun diskon seperti yang saya berikan ini. Bisa secara diskon, bisa diberikan harga promosi, bisa juga mendapatkan free ongkir. Biaya pengganti tinggi atau rendah tergantung barang yang kita beli ataupun yang kita pilih. Pengaruh jaringan kuat karena jaringan sistem digital, tergantung jaringan yang Anda gunakan dan yang Anda pakai. Disintermediasi sangat mudah terjadi. Sedangkan pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli dengan adanya transaksi penjual dan pembeli secara langsung. Di pasar tradisional, tempat berinteraksi antara penjual dan pembeli dengan secara langsung dan harga bisa tawar-menawar. Biasanya, pasar tradisional bangunannya terdiri dari kios-kios, ataupun gerai, ataupun los, dan lapak terbuka yang dibuka oleh penjual maupun pembeli pasar. Saya akan memberikan contoh pasar tradisional. Di dalam video ini, saya memberikan contoh pasar tradisional di Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sini videonya. Berdasarkan contoh yang sudah saya buat melalui video tersebut, contoh pasar tradisional berdasarkan faktor biaya pencariannya tinggi, biaya transaksinya tinggi karena adanya penawaran harga, penundaan keputusannya tinggi karena si pembeli berhak membatalkan maupun tidak jadi membeli barang tersebut, biaya menu tinggi, penentuan harga dinamis tinggi karena mengikuti harga pasaran, segmentasi pasar harga tinggi, ketepatan waktunya kurang, bisa secara tawar-menawar, biaya mengganti tinggi,
pengaruh jaringan lemah karena sudah banyak orang lebih memilih pasar digital. Disintermediasi kurang memungkinkan terjadi. Di sini ada ciri-ciri pasar tradisional. Yang pertama, adanya sistem tawar-menawar antara penjual dan si pembeli. Yang kedua, tempat usahanya beragam dan menyatu dalam lokal yang sama. Dan yang ketiga, biasanya sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan adalah produk lokal. Jadi, menurut saya, perbedaan pasar digital dan pasar tradisional, sebagian orang lebih banyak memilih pasar digital karena pasar digital bisa digunakan dimanapun dan dimana saja, dan tidak mengurangi aktivitas Anda, dan tidak menguras waktu. Kalau pasar tradisional, kita perlu banyak waktu untuk pergi ke pasar tersebut, tetapi keuntungan pasar tradisional tersebut, kita bisa berinteraksi secara langsung kepada si penjual dan bisa melakukan secara tawar-menawar. Sekian penjelasan video antara perbedaan pasar digital dan pasar tradisional menurut saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.